Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya Ilham Nur Rahman dengan NIM 2502001020278 memaparkan eh, tugas akhir saya yaitu pengaruh harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Langsung saja ke bab satu yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri, kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya ingin melihat bagaimana IHSG mampu bergerak di tengah pandemi, kemudian pemulihan ekonomi, lonjakan harga energi, tekanan inflasi, pengetatan moneter global dan volatilitas rupiah. Karena itu perubahan indeks perlu dibaca bersama faktor-faktor resiko makro, bukan hanya dari kinerja internal emiten yang ada di IHSG. Berikut untuk grafik perbandingan empat variabel yang saya teliti, mulai dari IHSG, WTI atau harga minyak dunia, USD IDR atau nilai tukar rupiah, dan inflasi. Untuk IHSG sendiri bergerak dengan titik terendah 4538,93 dan mencapai titik tertinggi 7670,73 pada Agustus 2024. Berikut untuk grafiknya. Kemudian untuk minyak dunia sendiri atau WTI bergerak dari nilai terendahnya 18,84 USD per barel di bulan April 2020 dan meningkat hingga 114,67 USD per barel pada Mei 2022. 2022 ya. Kemudian berikutnya untuk nilai tukar atau USD IDR di grafik dapat kita lihat USD IDR bergerak dengan nilai minimal 13.650 dan bergerak naik tinggi hingga 16.370. Kemudian untuk inflasi sendiri eh, sempat terjadi volatilitas tinggi di tahun 2020 hingga 2023. Tapi untuk angkanya sendiri bergerak mulai 1,32% hingga 5,95%. Jadi kenapa saya eh, meneliti ini? Di sini terdapat ketidakkonsistenan hasil terdahulu membentuk gap empiris. Perbedaan periode, frekuensi, data, proxy variabel, serta metode analisis dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Oleh karena itu, di sini saya mengambil periode Januari 2020 hingga Desember 2024 untuk mengambil kesimpulan dalam kondisi IHSG melalui beberapa kejadian atau kondisi yang berbeda mulai dari terpuruk hingga bangkit, mengalami pemulihan hingga bangkit. Untuk rumusan masalahnya ada empat. Yang pertama, bagaimana pengaruh harga minyak dunia terhadap indeks harga saham gabungan. Kemudian yang kedua, pengaruh nilai tukar rupiah terhadap IHSG. Yang ketiga, pengaruh inflasi terhadap IHSG. Dan yang terakhir, pengaruh harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan inflasi terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2024. Pada penelitian saya, untuk batasan masalahnya, untuk fokus hanya pada pengaruh harga minyak, nilai tukar, dan inflasi terhadap IHSG. Untuk lokusnya adalah pasar modal Indonesia yang diproyeksikan dengan nilai penutupan IHSG bulanan. Untuk tempus atau periodenya eh, saya batasi dari mulai Januari 2020 hingga Desember 2024 yang yang akhirnya menghasilkan 60 observasi bulanan. Untuk lotus penelitiannya adalah harga minyak dunia yang diproyeksikan dengan WTI, eh, kemudian nilai tukar yang diukur dengan jumlah rupiah per USD, kemudian inflasi yang diukur persen YoY per bulan, dan IHSG yang diukur dalam poin indeks. Analisis menggunakan data time series dan regresi pada first difference setelah uji stasionaritas. Tujuan penelitiannya
Untuk menganalisis pengaruh harga minyak dunia terhadap IHSG, untuk menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap IHSG, untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap IHSG, dan menganalisis pengaruh harga minyak, nilai tukar rupiah, dan inflasi terhadap IHSG dalam kurun periode 2020 hingga 2024. Untuk manfaat penelitian yang saya harapkan, untuk manfaat teoritisnya sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai APT, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara faktor-faktor risiko makroekonomi dan pergerakan indeks pasar saham. Untuk manfaat praktisnya, di sini saya bagi menjadi tiga, bagi akademisi, perusahaan, dan peneliti. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi empiris dalam pembelajaran dan pengembangan kajian manajemen keuangan serta pasar modal, khususnya mengenai keterkaitan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, inflasi, dan IHSG pada periode pandemi hingga pemulihan ekonomi. Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan, terutama emiten di Bursa Efek Indonesia, dalam memantau risiko makroekonomi yang berkaitan dengan perubahan biaya energi, exposure valuta asing, tekanan harga, serta persepsi investor terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman dalam menyusun data time series, mengolah data menggunakan Microsoft Excel dan Stata versi 17, melakukan pengujian statistik, serta menginterpretasikan hubungan faktor makroekonomi dengan pergerakan harga saham. Hasilnya juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan. Untuk metode penelitiannya sendiri, untuk jenis penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research. Untuk pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang ditampilkan adalah data dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Dan kenapa menggunakan explanatory research? Diharapkan dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependennya. Saja untuk sumber dan jenis data, untuk untuk data yang saya gunakan karena time series dan frekuensi bulanan selama Januari 2020 sampai dengan 2024, Desember 2024. Jadi setiap variabel nantinya akan memiliki 60 data observasi. Untuk sumber primer, eh, penelitian ini merupakan pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel dan Stata. Untuk sumber sekunder, data IHSG, kemudian WTI, dan eh, kurs atau nilai tukar rupiah saya dapatkan dari investing.com, dan untuk data inflasi saya dapatkan dari eh, web bi.go.id. Untuk hipotesis penelitian, eh, H1-nya harga minyak dunia WTI berpengaruh terhadap IHSG. H2-nya nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap IHSG. H3-nya inflasi berpengaruh terhadap IHSG. Dan H4-nya harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap IHSG. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan tools Data 17 untuk menganalisis data time series bulanan selama periode 2020 hingga 2024, yang diawali dengan statistik deskriptif untuk menentukan gambaran umum masing-masing variabelnya. Eh, Gambaran umumnya sendiri meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel. Kemudian eh, setelah dilakukan statistik deskriptif, kemudian dilakukan uji stasionaritas terhadap masing-masing variabel. Jadi dilakukan uji stasionaritas agar dapat terhindar dari regresi semu atau spurious regression yang dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak valid. Setelah uji stasionaritas, jika terbukti tidak stasioner, maka akan dilanjutkan menggunakan first difference.
Dan dilakukan juga setelahnya uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji asumsi klasik sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi persyaratan statistik sehingga hasil estimasi dapat digunakan dalam pengujian hipotesis. Kemudian model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi time series untuk menguji pengaruh harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, inflasi terhadap IHSG. Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun secara simultan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan inflasi secara parsial terhadap IHSG, sementara uji F digunakan untuk mengetahui eh, pengaruh secara simultannya terhadap IHSG. Selain itu, penelitian ini menggunakan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan inflasi dalam menjelaskan variasi perubahan IHSG. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin besar pula kemampuan variabel dependen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen dalam model penelitian. Untuk landasan metode berikutnya untuk bab 2 landasan metode. Teori yang saya gunakan untuk yang pertama, teori manajemen keuangan. Untuk teori manajemen keuangan sendiri, pada intinya ingin menjelaskan perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi arus kas, risiko, biaya modal, keputusan investor, dan akhirnya berpengaruh pada nilai pasar saham. Kemudian untuk teori utama yang saya gunakan adalah EPT atau Arbitrage Pricing Theory yang dikembangkan oleh Stephen A. Ross sebagai teori penentuan harga aset yang bersifat multifaktor. Jadi yang dijelaskan dalam teori APT ini, return asset dapat dipengaruhi beberapa faktor resiko sistematis. WTI, kurs, dan inflasi diposisikan sebagai faktor makro multifaktor. Kemudian untuk teori pendukungnya saya menggunakan efficient market hypothesis atau EMH. Jadi disampaikan dalam EMH ini bahwa informasi publik diproses investor dan tercermin dalam harga. Penelitian penelitian ini ingin menunjukkan bahwa segala dampak yang terjadi dalam dunia atau dalam variabel yang dijelaskan tadi itu sebenarnya akan langsung terlihat pada harga saham atau dalam hal ini IHSG. Berikut untuk landasan metode masing-masing variabel yang saya gunakan. Yang pertama pasar modal, berikutnya IHSG sebagai variabel dependen atau Y, kemudian harga minyak dunia, kemudian nilai tukar rupiah, dan yang terakhir inflasi. Kemudian untuk penelitian terdahulu, saya mengambil penelitian yang diterbitkan tahun, saya batasi dari tahun 2021 hingga 2025. Dan saya dapatkan 12 penelitian sebagai berikut. Penelitian terdahulu sebagai berikut. Jadi eh, gap empiris dari 12 penelitian terdahulu yang saya dapatkan ini untuk
Untuk gap empirisnya, eh, pada harga minyak dunia hasilnya eh, ada yang berpengaruh positif, negatif, dan tidak signifikan. Sedangkan untuk eh, nilai tukar nilai tukar rupiah, eh, hasilnya sering berpengaruh negatif, tapi juga ditemukan positif pada beberapa penelitian terdahulu. Dan untuk inflasi sendiri, eh, hasil penelitiannya ada yang berpengaruh positif, negatif, dan juga ada yang signifikan, sehingga hasilnya masih tidak seragam. Berikut untuk kerangka konseptualnya, harga minyak dunia sebagai X1, nilai tukar rupiah sebagai X2, inflasi sebagai X3, pengaruhnya terhadap IHSG atau variabel Y. Jadi harga minyak dunia diukur dengan penutupan WTI bulanan dalam USD per barel, nilai tukar nilai tukar diukur dengan kurs USD DR bulanan, inflasi diukur menggunakan inflasi Indonesia year on year pada setiap bulan, dan IHSG diukur menggunakan nilai penutupan bulanan dalam poin indeks. Berikut untuk hipotesisnya. Untuk WTI sendiri, harga minyak dunia atau WTI secara parsial berpengaruh terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2024. Untuk nilai tukar rupiah pada dua, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara parsial berpengaruh terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2024. Kemudian untuk inflasi sendiri pada H3, inflasi secara parsial berpengaruh terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2024. Kemudian eh, untuk H4-nya sendiri, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia periode 20 hingga 24. Untuk kerangka penelitiannya sebagai berikut. Jadi mulai penelitian, mengidentifikasi masalah, studi literatur, perumusan masalah, tujuan, kerangka konseptual dan hipotesis, pengumpulan data sekunder, pengolahan data. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel dan Stata, kemudian uji stasionaritas, dan apabila data tidak stasioner akan ditransformasi menggunakan first difference yang eh, akibatnya nanti karena menggunakan data delta, data observasinya berkurang satu. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik dan regresi time series. Kemudian dilanjutkan interpretasi hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Kemudian lanjut ke bab 3. Di sini model penelitian yang saya pakai dalam model level dirumuskan dalam IHSG T sama dengan alfa plus beta 1 WTI T plus beta 2 kurs T plus beta 3 inflasi T plus ET. Model tersebut menunjukkan IHSG sebagai variabel dependen, ketiga indikator makro sebagai variabel independen, konstanta sebagai nilai dasar, koefisien sebagai ukuran pengaruh, dan error sebagai faktor lain yang tidak dimasukkan. Dan apabila hasil uji menunjukkan seluruh variabel tidak stasioner, maka pada level, jadi dibutuhkan eh, penggunaan first difference dengan spesifikasi konstanta dan lag 0 yang digunakan secara konsisten. Sehingga
rumusnya menjadi delta IHSGT sama dengan alfa plus beta 1 delta WTIT plus beta 2 delta kurs T plus beta 3 delta inflasi T plus ET. Jadi simbol delta di sini menunjukkan nilai periode berjalan dikurangi nilai periode sebelumnya. Jadi, interpretasi model first difference di sini berfokus pada hubungan jangka pendek. Koefisien beta 1 menunjukkan perubahan poin IHSG yang berkaitan dengan perubahan harga WTI $1 per barel. Koefisien beta 2 menunjukkan perubahan poin IHSG yang berkaitan dengan perubahan kurs Rp1 per dolar. Dan koefisien beta 3 menunjukkan perubahan poin IHSG yang berkaitan dengan perubahan inflasi 1 poin persentase. Model tidak memasukkan lag variabel dependent atau mekanisme koreksi kesalahan. Dengan demikian, penelitian tidak mengestimasi keseimbangan jangka panjang. Batasan ini diterima karena tujuan utama adalah menguji pengaruh perubahan kontemporer pada tahap periode 2020 hingga 2024. Mungkin penelitian selanjutnya dapat menggunakan ARDL atau ECM apabila ingin membedakan hubungan jangka pendek dan panjangnya. Berikut untuk jenis penelitiannya, dan berikut untuk objek dan subjek penelitiannya. Objek penelitiannya adalah IHSG di Bursa Efek Indonesia, sedangkan subjeknya bukan individu atau perusahaan tertentu, melainkan rangkaian observasi bulanan. Unit analisis adalah bulan Januari 2020 hingga Desember 2024, dengan 5 tahun pengamatan dan dataset menghasilkan 60 observasi pada level dan 59 observasi setelah dilakukan first difference. Untuk catatan juga, penelitian ini tidak membatasi analisis pada sektor tertentu. Jadi, eh, hasil yang didapat dari penelitian ini menggambarkan dampak bersih terhadap indeks agregat dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh sektor merespon dengan arah yang sama. Perbedaan dampak sektoral dibahas sebagai konteks interpretasi, bukan sebagai pengujian terpisah. Untuk sumber data sendiri, karena menggunakan data sekunder, seperti yang dijelaskan tadi, data IHSG, WTI, dan eh, kurs USD/DR didapatkan dari investing.com, sedangkan data inflasi didapatkan dari web bi.go.id. Untuk dataset sendiri disusun dan diperiksa menggunakan Microsoft Excel, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan Stata versi 17. Untuk populasi dan sampel, populasi konseptual penelitian adalah seluruh observasi bulanan IHSG, WTI, kurs, dan inflasi yang tersedia. Populasi terjangkau dibatasi 2020 hingga 2024 karena seluruh observasi dalam periode digunakan. Teknik yang diterapkan adalah sampel jenuh atau sensus periode. Sampel level terdiri atas 60 observasi. Setelah pembentukan first difference, eh, analisis regresinya menggunakan 59 observasi. Karena eh, tidak ada data Desember 2019 sehingga data Januari 2020 tidak memiliki histori data bulan sebelumnya. Kemudian berikut untuk definisi operasional variabelnya. Untuk ISG atau variabel Y adalah indeks yang menggambarkan pergerakan seluruh saham tercatat di BEI. Eh, Definisi operasionalnya, nilai penutupan IHSG bulanan pada regresi digunakan perubahan dari bulan sebelumnya. Untuk indikatornya, poin indeks dan delta IHSG. Skalanya rasio. Untuk harga minyak, yaitu harga acuan minyak mentah internasional West Texas Intermediate atau WTI, yang diambil harga penutupan bulanan dalam USD per barel.
Untuk skalanya juga rasio. Kemudian nilai tukar yang jadi X2 yaitu harga dolar Amerika Serikat dalam satuan rupiah. Yang dipakai adalah kurs bulanan rupiah per USD. Kenaikan menunjukkan depresiasi rupiah. Untuk skalanya menggunakan rasio juga. Untuk inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Data yang dipakai sendiri adalah inflasi tahunan pada setiap bulan dalam persen. Untuk skalanya juga rasio. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan dokumentasi. Jadi yang saya lakukan adalah menghimpun data historis yang sudah dipublikasikan dan mengolahnya pada lembar kerja sehingga dijadikan dataset dan diolah menggunakan stata. Untuk mengurangi kesalahan, nama variabel dibuat ringkas dan konsisten yaitu IHSG, BTI, inflasi, dan kurs. Variabel periode disusun dalam format tahun bulan, data disortir secara kronologis sebelum perintah time series dijalankan. Seluruh transformasi dicantumkan dalam sintaks. Nantinya akan dicantumkan dalam sintaks di lampiran. Kemudian untuk teknik analisis dilakukan bertahap agar keputusan model didasarkan pada karakter dan tahapan meliputi statistik deskriptif, uji stasionaritas, uji asumsi klasik, regresi time series, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Tik- Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Ini untuk metode, untuk tekniknya. Yang pertama dimulai dari statistik deskriptif, dilanjutkan uji stasionaritas, kemudian uji asumsi klasik, kemudian analisis regresi time series atau ALS, kemudian koefisien determinasi. Yang terakhir dilakukan uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Untuk alat analisis yang digunakan yaitu stata. Untuk waktu penelitian berikut tabel penelitiannya. Untuk penyempurnaan proposal dan teori serta pengumpulan dan verifikasi data dilakukan bulan Juni hingga bulan Juli 2026. Pengolahan datanya dimulai Agustus, penyusunan bab 4 dan bab 5-nya nanti direncanakan pada Agustus akhir bersama dengan revisi pembimbing dan finalisasi dan direncanakan juga akan melakukan sidang di bulan September. Sekian presentasi bab 1 hingga bab 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.